Baiklah, saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat, proses pencernaan protein, proses pencernaan lemak pada ruminansia dan non-ruminansia. Dan juga saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat, proses metabolisme lemak, dan juga proses metabolisme protein di dalam hati. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, protein, lemak di dalam tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia. Karbohidrat adalah suatu senyawa yang dirumuskan CH2O yang mana memiliki peran penting sebagai pemberi energi terbesar di dalam tubuh. Proses pencernaan karbohidrat ini terjadi di rumen yang mana memiliki banyak sekali bakteri rumen dan juga protozoa. Bahan-bahan yang ada pada pakan ternak ruminansia terdiri dari fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin yang merupakan senyawa polisakarida yang tidak mampu diserap oleh tubuh ruminansia. Lalu polisakarida tadi akan diubah menjadi monosakarida agar lebih mudah diserap. Semua bahan-bahan tadi akan diubah menjadi glukosa dan juga diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikogenesis, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Selanjutnya, asam pirufat tadi dibentuk akan diubah menjadi gas metana, asetat, butirat, dan propionat dengan bantuan bakteri-bakteri yang ada pada rumen. Nah, jika ingin menambah berat badan atau penambahan otot, bisa ditambahkan konsentrat yang mengandung propionat sebagai penambahan otot. Sedangkan jika ingin menambah produksi susu, maka akan diberi makan hijauan yang mengandung polisakarida karena asetat merupakan komponen penting untuk penambahan susu. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia. Sama halnya dengan ruminansia, non-ruminansia ini memiliki proses pencernaan karbohidrat juga. Namun bedanya ruminansia ini memfermentasi atau memecahkan senyawa karbohidratnya ini menggunakan bakteri dan protozoa. Sedangkan non-ruminansia ini dia menggunakan enzim untuk memecahkan senyawa karbohidratnya. Makanan yang mengandung karbohidrat tadi akan dibawa ke lambung, di mana di lambung ini terdapat asam HCl yang memiliki pH asam yang membuat bakteri tidak dapat hidup di dalam lambung. Karbohidrat tadi akan diserap oleh usus halus atau intestinum tenue dan dari pankreas akan mengeluarkan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini yaitu enzim yang memecahkan pati menjadi amilum, yang mana setelah diubah menjadi amilum akan dibentuklah yang namanya glukosa yang selanjutnya akan diproses di hati. Nah, saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat yang ada di dalam hati. Setelah senyawa tadi diubah menjadi monosakarida, selanjutnya akan diserap oleh darah dan dibawa ke hati melalui vena aorta. Selanjutnya di dalam hati tadi akan terjadinya proses glikogenesis, di mana kekurangan glukosa maka glikogen akan diubah menjadi energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan protein pada ruminansia. Protein yang ada di dalam tubuh dalam tubuh ruminansia akan berfungsi sebagai pengembangbiakan mikroba-mikroba, lalu mikroba tadi akan diproses di dalam rumen, di mana pakan ternak mengandung yang namanya protein kasar, yaitu protein murni atau NPN atau urea, yang mana protein murni ini akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN tadi diubah menjadi NH3. Nah, peptida tadi digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein. Sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. Untuk NH3 tadi jika terlalu banyak digunakan atau jika terlalu banyak akan mengakibatkan keracunan pada ternak karena minimal batas untuk NH3 tadi lebih kecil 4%. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencernaan protein pada non-ruminansia. Makanan yang mengandung protein akan masuk ke lambung, di mana lambung terdapat HCl yang sifatnya asam, di mana HCl ini akan merancang yang namanya enzim pepsinogen, dan makanan tadi akan
yang mengandung protein tadi akan diubah menjadi pepsin dan pepton. Setelah itu akan diproses pada usus halus atau intestinum tenue dan dibantu oleh empedu dan juga liver. Maka terbentuklah yang namanya asam amino. Selanjutnya yang keempat ada proses metabolisme protein di dalam hati. Pada rumen NH3 tadi yang terlalu banyak itu akan diserap oleh dinding rumen dan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracunin si ternak. Lalu sebagian urea tadi akan dikembalikan di rumen melalui saliva dan sebagian tadi akan dibuang oleh urin, dibuang melalui urin. Selanjutnya ada proses pencernaan lemak pada ruminansia. Lemak dalam pakan ruminansia akan dibawa ke rumen untuk diubah menjadi gliserol dan juga asam lemak, yang mana sering kita sebut yaitu proses lipolisis. Gliserol itu akan diubah menjadi asam lemak terbang atau VFA, dan asam lemak tadi dibagi dua, yaitu menjadi asam lemak rantai pendek dan asam lemak rantai panjang. Pada asam lemak rantai pendek ini akan diserap di dinding rumen, sedangkan asam lemak rantai panjang tadi akan diserap dan masuk ke usus halus dan juga intestinum tenue, di mana asam lemak rantai panjang tadi akan membentuk yang namanya triasil, gliserol, fosfolipid, dan juga kolesterol. Selanjutnya pencernaan lemak non-ruminansia. Pada ternak non-ruminansia ini hanya bisa memetaboliskan trigliserida atau asam lemak sederhana. Pada usus halus atau intestinum tenue akan dibantu oleh empedu dan liver yang mengeluarkan yang namanya enzim lipase, yang mana yang berfungsi untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak gliserol. Lalu gliserol tadi tersebut akan bercampur dengan garam empedu dan juga fosfat hingga terbentuklah hasil akhirnya yaitu fosfolipid. Nah, yang keenam itu ada proses metabolisme lemak pada hati. Hasil akhir senyawa-senyawa seperti fosfolipid, gliserol, triasil, dan juga kolesterol tadi akan membentuk yang namanya kilometron. Nah, kilometron inilah yang akan menjadi penghantar untuk dibawa ke hati dan peredaran darah. Yang terakhir itu ada hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak di dalam tubuh. Semua hasil dari metabolisme akan diproses di hati melalui glikogenesis, gluconeogenesis, dan juga lipogenesis, dan maka berakhirlah menjadi yang namanya glikogen. Sekian dari saya, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.